Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selain kaum Ad, terdapat pula kaum Tsamud. Tsamud adalah sebuah kabilah yang masyhur. Tsamud adalah nama kakek mereka, saudara Judais. Keduanya adalah anak Atir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab Aribah, tinggal di Hijr, sebuah kawasan terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah pernah melewati kawasan ini bersama pasukan muslimin dalam perjalanan beliau menuju Tabuk. Tsamud adanya setelah kaum Ad. Mereka menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Allah kemudian mengirim seorang hamba dan utusannya di tengah-tengah mereka. Juga berasal dari golongan mereka Salih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud bin Atir bin Iram bin Nuh. Salih mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, meninggalkan seluruh berhala, sekutu, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sebagian di antara mereka beriman pada Salih, namun mayoritas mengingkari. Mereka menyakiti Salih dengan tutur kata dan perbuatan, bahkan bermaksud membunuhnya. Mereka menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai hujah bagi mereka, hingga akhirnya Allah menyiksa mereka dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa lagi kuasa. Allah sering menyebut Ad dan Tsamud secara berdampingan, seperti yang tertera dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Shad, Qaf, An-Najm, dan Al-Fajr. Ada yang menyatakan, ahli kitab tidak mengetahui berita tentang kedua kaum ini, karena kitab Taurat tidak menyebut kisah keduanya. Namun Al-Quran menunjukkan bahwa Musa mengabarkan tentang kedua kaum ini, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Quran Surah Ibrahim ayat 8-9. Secara tekstual, lanjutan ayat di atas adalah lanjutan dialog Musa bersama kaumnya. Hanya saja karena Ad dan Tsamud berasal dari bangsa Arab, kaum Musa tidak menghafal kisah kedua kaum ini dengan baik, meski kisah tentang keduanya telah dikenal pada zaman Nabi Musa. Seperti yang telah kami sampaikan, kaum Tsamud adalah bangsa Arab. Mereka ada setelah kaum Ad, namun tidak memetik pelajaran dari kisah kaum Ad. Karena itu, Nabi Salih berkata kepada mereka, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 73-74. Yaitu Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah mereka, agar kalian bisa memetik pelajaran dari kisah mereka, dan melakukan sesuatu tidak seperti yang mereka lakukan. Allah membolehkan kalian membangun istana-istana di tempat datar di bumi, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Yaitu pandai dalam membuat, menata, dan memperkokoh rumah-rumah tersebut. Maka balaslah nikmat yang Allah limpahkan pada kalian itu dengan rasa syukur, amal saleh, dan beribadah hanya padanya semata yang tidak memiliki sekutu. Jangan sampai kalian menentang dan berpaling dari ketaatan kepadanya, karena pasti akan berakibat tidak baik. Nabi Salih menyampaikan kata-kata ini dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik dalam menyeru kaumnya menuju kebaikan. Artinya, bagaimana menurut kalian jika apa yang aku sampaikan dan aku serukan kepada kalian benar? Apa gerangan alasan yang akan kalian kemukakan di hadapan Allah? Apa yang bisa melepaskan diri kalian dari hadapannya, sementara kalian menginginkan agar aku tidak lagi menyuruh kalian untuk taat padanya? Aku tidak mungkin melakukan itu, karena sudah menjadi kewajibanku. Andai aku meninggalkan kewajiban ini, tentu tak seorang pun di antara kalian ataupun selain kalian bisa melindungiku dari siksanya ataupun menolongku. Aku akan senantiasa menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, hingga Allah memutuskan perkara antara aku dan kalian. Setelah Nabi Salih menasihati dengan lembut, kaum Tsamud berkata,
Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 153, yaitu termasuk orang-orang yang terkena sihir. Maksud mereka, Salih terkena sihir, tidak mengerti apa yang diucapkan kala menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah semata, yang tidak memiliki sekutu, dan meninggalkan sembahan-sembahan lain. Demikian penjelasan mayoritas ahli tafsir. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah termasuk orang-orang yang memiliki sihir, yaitu orang yang bisa menerawang. Mereka seakan-akan mengatakan, kau tidak lain adalah orang yang memiliki sihir. Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan kata-kata kaum Salih selanjutnya, engkau hanyalah manusia seperti kami. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Mereka meminta agar Nabi Salih menunjukkan mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang ia sampaikan. Dia Salih menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya atau unta itu dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155-156. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-mu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Para ahli tafsir menyebutkan, suatu ketika kaum Tsamud berkumpul di suatu tempat perkumpulan. Lalu Nabi Salih mendatangi mereka, menyuruh mereka menuju Allah, mengingatkan, memberi nasihat dan menyampaikan perintah kepada mereka. Lalu mereka menantang Nabi Salih, jika kau bisa mengeluarkan seekor unta bunting dengan ciri seperti ini dan itu dari batu besar ini, mereka menunjuk batu yang ada di sana, menyebutkan sejumlah ciri yang mereka inginkan. Nabi Salih kemudian berkata kepada mereka, bagaimana menurut kalian jika aku penuhi permintaan seperti yang kalian inginkan? Apakah kalian mau beriman kepada kebenaran yang aku sampaikan dan mempercayai risalah yang diutuskan kepadaku? Ya, jawab mereka. Nabi Salih kemudian mengambil perjanjian mereka atas hal itu. Setelah itu, Nabi Salih menghampiri tempat salat. Ia kemudian salat untuk Allah seperti yang ia takbirkan untuknya. Setelah itu, ia memanjatkan doa kepada Allah agar permintaan mereka dikabulkan. Allah kemudian memerintahkan bongkahan batu besar tersebut untuk mengeluarkan seekor unta besar dan bunting dengan ciri-ciri tepat seperti yang mereka inginkan. Saat melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka melihat suatu hal besar, kuasa nyata, bukti jelas dan terang, hingga banyak di antara mereka beriman. Namun sebagian besar tetap kafir, tersesat dan membangkang. Karena itu Allah berfirman, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, yaitu mereka mengingkarinya, dan sebagian besar di antara mereka enggan mengikuti kebenaran karena mukjizat tersebut. Di antara tokoh orang-orang yang menyatakan beriman adalah Junda bin Amr bin Muhallah bin Labid bin Jawas. Ia salah satu seorang pemimpin kaum Tsamud yang tetap berpegang teguh pada Islam. Yang menghalangi lainnya untuk beriman adalah Zu'ab bin Labid dan Habbab, si pemilik berhala-berhala kaum Tsamud, dan Rabbab bin Sa'ar bin Jalmus. Junda mengajak saudara sepupunya, Syihab bin Khalifah, ia termasuk salah seorang pemuka kaum Tsamud, untuk masuk Islam. Syihab bermaksud untuk masuk Islam, tetapi dihalangi oleh para pembesar Tsamud yang masih kafir. Akhirnya, Syihab kembali ke barisan orang-orang kafir. Terkait kejadian ini, seseorang dari barisan kaum muslimin, namanya Mahrasi bin Awanamah bin Zamil, menuturkan dalam bentuk bait-bait syair. Sekelompok orang dari keluarga Amr menyeru Syihab untuk memeluk agama sang Nabi. Ia adalah pemuka kaum Tsamud secara keseluruhan. Ia bermaksud untuk menerima seruan itu, andai saja ia mau menerima. Tentu Salih akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita semua, dan mereka tidak akan lagi mengikuti Zu'ab. Hanya saja orang-orang tersesat dari keluarga Hajar berpaling layaknya lalat setelah mereka mendapat petunjuk. Pada mulanya, mereka menyepakati unta tersebut ada di tengah-tengah mereka, memakan rerumputan dimanapun dalam kawasan mereka, mendatangi air hari demi hari. Saat datang ke tempat minum, unta meminum air sumur kaum Tsamud selama seharian. Sementara kaum Tsamud menunda keperluan air hingga hari berikutnya. Menurut salah satu riwayat, mereka meminum air susu unta tersebut hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Karena itu Nabi Salih mengatakan, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155.
Setelah situasi ini berlangsung cukup lama, akhirnya para tokoh kaum Tsamud berkumpul dan kesepakatan tercapai untuk menyembelih unta tersebut agar mereka merasa lega dan tidak lagi terusik, agar mereka dengan leluasa memenuhi kebutuhan air, dan setan pun menghiasi perbuatan buruk mereka ini hingga terasa indah bagi mereka. Allah berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Eksekutor penyembelihan unta ini adalah pemimpin kaum Tsamud. Ia adalah Qidar bin Salif bin Junda. Ia berkulit merah bercampur biru dan abu-abu. Ada yang menyebutkan ia adalah anak zina yang dilahirkan di tempat tidur Salif. Salif adalah anak seseorang yang bernama Syaiban. Aksi ini dilakukan atas kesepakatan seluruh kaum Tsamud. Karena itulah tindakan ini dikaitkan dengan mereka semua. Ibnu Jarir dan ulama tafsir lain menyebutkan ada dua wanita Tsamud. Salah satunya bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair bin Mukhtar. Ia terbilang wanita terhormat dan ditaati. Ia adalah istri seorang lelaki yang masuk Islam lalu ia ceraikan. Ia kemudian memanggil saudara sepupunya bernama Mashra bin Mahraj bin Mahya dan menawarkan diri padanya jika Mashra bersedia menyembelih unta tersebut. Wanita yang satunya lagi bernama Unaizah binti Hunaim bin Majlas. Kunyahnya Ummu Ghanamah. Ia wanita tua dan kafir. Ia memiliki sejumlah anak perempuan dari suaminya, Zu'ab bin Amr, salah seorang pembesar Tsamud. Ia kemudian menawarkan 4 putrinya kepada Qidar bin Salif jika ia bersedia menyembelih unta. Ia dipersilahkan memilih manapun di antara putrinya yang ia mau. Akhirnya, 2 pemuda ini bergerak untuk menyembelih unta. Berita ini segera menyebar di telinga kaum Tsamud. Ada 7 orang lain yang menerima ajakan untuk menyembelih unta tersebut, hingga jumlah total mencapai 9 orang. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surah An-Naml ayat 48. Mereka memujuk kabilah lain untuk menyembelih unta tersebut. Mereka menerima ajakan itu. Akhirnya, semuanya pergi untuk mengintai unta itu. Saat unta meninggalkan tempat air, Mashra memasang perangkap. Lalu ia panah. Setelah itu ia tikam di kedua lambungnya dengan maksud untuk mendorong rekan-rekannya melakukan penyerangan. Dan yang lebih dulu melakukan penyerangan di antara mereka adalah Qidar bin Salif. Qidar menebaskan pedang ke arah unta itu tepat mengenai urat pada keting atau belakang kaki. Akhirnya, unta tersungkur di tanah, mengeluarkan suara keras hingga mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Qidar kemudian menikam kepalanya lalu menyembelihnya. Anak unta tersebut berhasil meloloskan diri, naik ke atas gunung yang kokoh dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari seseorang yang mendengar Hasan, ia menuturkan, anak unta tersebut mengatakan, "Ya Rob, mana ibuku?" Setelah itu ia masuk ke dalam bongkahan batu besar dan menghilang di sana. Menurut sumber lain, mereka juga menyembelih anak unta tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Hisham yakni Abu Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, ia mengatakan, Rasulullah suatu ketika berkhutbah, beliau menyebut unta yang disembelih kaum Tsamud. Beliau menyampaikan, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, seseorang yang perkasa, pemimpin tengah-tengah kaumnya bangkit untuk menyembelihnya. Ia seperti Abu Zam'ah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham dengan matan yang sama. Arim artinya perkasa, Aziz maksudnya seorang pemimpin kuat dan ditaati di tengah-tengah kaumnya. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Yazid bin Muhammad bin Qusaim bercerita kepadaku. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Qusaim bin Yazid, dari Ammar bin Yasir, ia menuturkan, Rasulullah bertanya kepada Ali, maukah aku beritahukan kepadamu siapa orang yang paling celaka? Tentu, sahut Ali. Beliau menjelaskan, ada 2 lelaki. Salah satunya adalah orang bodoh kaum Tsamud yang menyembelih unta Nabi Salih. Dan orang yang menikahmu, wahai Ali. Di bagian ini, maksud beliau kepada Ali, hingga darah membasahi ini, jenggot maksud beliau. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Wallahu a'lam. Allah berfirman, kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Dengan kata-kata ini, mereka menumpuk sejumlah kekafiran nyata sebagai berikut. Yang pertama, menentang Allah dan Rasulnya dengan menerjang larangan tegas menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai mukjizat bagi mereka. Yang kedua, meminta agar siksaan disegerakan dan menimpa mereka.
Karena itu, mereka pantas menerima siksa itu karena dua alasan. Yang pertama, seperti yang telah disyaratkan bagi mereka dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Quran Surah Hud ayat 64. Ayat lain menyebut, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Lainnya menyebutkan, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Semua ini benar adanya. Alasan kedua, mereka sendiri yang meminta agar siksa disegerakan. Selanjutnya yang ketiga, mendustakan Rasul dan nubuah dan kebenarannya yang dikuatkan oleh bukti nyata. Mereka sendiri mengetahui bukti kebenaran itu dengan pasti, namun kekafiran dan kesesatan jua yang mendorong mereka untuk membangkang, serta menganggap kebenaran dan siksa sebagai sesuatu yang mustahil. Allah berfirman, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Shalih berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surah Hud ayat 65. Diriwayatkan, saat mereka menyembelih unta, orang pertama yang menyergap adalah Qidar bin Salif. Salif menyembelih unta itu hingga unta jatuh tersungkur. Lalu yang lain langsung menyerang dengan pedang dan memotong-motong unta. Saat anak unta melihat hal itu, ia melarikan diri, naik ke atas gunung dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Karena itu Nabi Shalih mengatakan kepada mereka, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Quran Surah Hud ayat 65, yaitu selain hari ketika mereka menyembelih unta itu. Namun ancaman keras ini ternyata tidak juga mereka percaya. Parahnya lagi, sore harinya mereka berniat untuk membunuh Nabi Shalih, dan mereka bermaksud agar Nabi Shalih segera menyusul untanya. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari, yaitu kita akan menyerang Shalih dan keluarganya di rumahnya, lalu kita akan membunuhnya. Setelah itu, kita ingkari perbuatan itu jika para wali Shalih menuntut kematiannya. Karena itu mereka mengatakan, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Quran Surah An-Naml ayat 49. Allah berfirman, dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Quran Surah An-Naml ayat 50-53. Allah mengirim bebatuan yang menimpa mereka yang hendak membunuh Nabi Shalih, hingga mereka semua binasa, sebagai siksaan yang disegerakan sebelum mereka mati. Pada hari Kamis, hari pertama selama masa penantian selama 3 hari, wajah-wajah kaum Tsamud berubah pucat pasi, tepat seperti yang diancamkan Nabi Shalih. Pada sore harinya, mereka sama-sama meneriakkan, suatu hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya, pada pagi hari kedua selama 3 hari penantian, yaitu hari Jumat, wajah mereka berubah menjadi merah. Pada sore harinya, mereka saling meneriakkan, 2 hari penantian itu telah berlalu. Selanjutnya pada pagi hari ketiga, selama 3 hari yang dinantikan untuk bersenang-senang, yaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam. Kemudian pada sore harinya, mereka saling meneriakkan, masa penantian itu berlalu sudah. Pada Ahad pagi, mereka mengenakan kamper, bersiap-siap dan duduk menantikan azab, siksa dan hukuman apa yang akan menimpa. Mereka tidak tahu akan diperlakukan seperti apa, dan dari arah mana siksaan itu tiba. Saat matahari terbit, datanglah suara menggemuruh dari langit di atas mereka. Bumi yang ada di bawah mereka berguncang dengan hebat, hingga nyawa mereka melayang. Semuanya diam tidak bergerak. Suasana senyap tanpa suara. Terjadilah ancaman yang disampaikan, hingga mereka bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Mereka berubah menjadi bangkai-bangkai tanpa nyawa dan tidak bergerak. Para ahli tafsir menyebutkan, tak seorang pun tersisa selain seorang budak wanita lumpuh, namanya Kalbah binti Salak. Sumber lain menyebut namanya Dhari'ah. Ia sangat ingkar dan memusuhi Shalih. Saat melihat azab menimpa, ia menjulurkan kaki dan berdiri, lalu berlari sekencang mungkin. Kemudian mendatangi salah satu perkampungan Arab dan memberitahukan kejadian yang ia lihat dan siksaan yang menimpa kaumnya. Ia kemudian meminta air minum pada mereka, dan setelah minum, ia mati. Allah berfirman, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, yaitu mereka seakan-akan belum pernah menempati negeri itu dengan keleluasaan rezeki dan kekayaan. Ingatlah, kaum Tsamud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Tsamud. Quran Surah Hud ayat 68, yaitu lisan takdir meneriakkan kata-kata ini pada mereka.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Utsman bin Qusaim, dari Abu Zubair, dari Jabir, ia mengatakan, saat Rasulullah melintasi perkampungan Hijr, beliau mengatakan, janganlah kalian meminta mukjizat, karena kaum Salih pernah memintanya. Unta Salih datang dan pergi dari kawasan ini, namun mereka menentang perintah Rob. Mereka menyembelih unta itu. Unta itu meminum sumur mereka selama sehari, dan mereka meminum air susunya selama sehari. Mereka kemudian menyembelihnya, lalu mereka tertimpa suara keras menggemuruh. Dengan suara keras ini, Allah membinasakan seluruh kaum Tsamud yang ada di bawah kolong langit ini, kecuali seseorang di antara mereka yang ada di tanah haram. Para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Dia adalah Abu Regal. Setelah ia keluar dari tanah haram, ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Hadis ini sesuai syarat Muslim, namun tidak tertera satupun di dalam Kutubus Sittah. Abdul Razak juga menuturkan, Ma'mar mengatakan, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku bahwa suatu ketika Nabi SAW melintas di dekat makam Abu Regal. Beliau lantas bertanya, tahukah kalian makam siapa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Beliau menjelaskan, ini adalah makam Abu Regal, seorang kaum Tsamud. Ia berada di tanah haram Allah. Tanah haram melindunginya dari siksa Allah. Saat ia pergi meninggalkan tanah haram, ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Lalu ia dimakamkan di sini. Sebatang emas ikut dikubur bersamanya. Para sahabat kemudian turun dari tunggangan, lalu segera menggali dengan pedang, mencari-cari, dan akhirnya menemukan dan mengeluarkan sebatang emas itu. Abdul Razak mengatakan, Ma'mar mengatakan, Zuhri mengatakan, Abu Regal adalah nenek moyang kabilah Thaqif. Hadis dengan sanad ini mursal. Disebutkan melalui jalur sanad lain yang terhubung, seperti disebutkan Muhammad bin Ishaq dalam As-Sirah, dari Ismail bin Umayyah, dari Bujair bin Abu Bujair. Ia menuturkan, aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan saat kami pergi bersama beliau menuju Taif, lalu kami melintas di dekat sebuah makam. Ini adalah makam Abu Regal. Ia adalah nenek moyang orang-orang Thaqif. Ia berasal dari kaum Tsamud. Karena berada di tanah haram, ia terlindungi dari siksa. Namun saat keluar meninggalkan tanah haram, ia tertimpa siksa seperti yang menimpa kaumnya di tempat ini. Ia kemudian dimakamkan di sini. Tanda-tandanya, ia dimakamkan bersama sebatang emas. Jika kalian bongkar makamnya, kalian akan menemukannya bersama mayatnya. Rombongan segera mencari dan akhirnya berhasil mengeluarkan sebatang emas itu. Demikian pula diriwayatkan Abu Daud dari jalur Muhammad bin Ishaq dengan matan yang sama. Syekh Al-Hafiz Abu Hajjaj Al-Mazi mengatakan, hadis ini hasan dan kuat. Ibnu Katsir menyampaikan, hanya Bujair bin Abu Bujair yang meriwayatkan hadis ini. Ia pun hanya dikenal meriwayatkan hadis ini. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Bujair selain Ismail bin Umayyah. Guru kami menyatakan, kemungkinan Bujair keliru jika menyatakan hadis ini marfu, karena hadis ini hanya bersumber dari perkataan Abdullah bin Umar, bersumber dari kitab-kitab Yahudi. Ibnu Katsir menyampaikan, hadis ini dikuatkan oleh riwayat mursal sebelumnya, juga dikuatkan hadis Jabir. Allah berfirman, kemudian dia Salih pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Quran Surah Al-A'raf ayat 79. Ini kabar tentang Salih. Setelah kaumnya binasa, Salih berkata kepada mereka sambil berlalu meninggalkan negeri mereka ke tempat lain, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, yaitu aku sudah bersusah payah memberikan petunjuk pada kalian semampuku, dan aku berusaha keras untuk itu dengan tutur kata, tindakan, dan niat. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat, yaitu watak kalian memang enggan menerima dan menginginkan kebenaran. Itulah yang membuat kalian tertimpa siksaan pedih seperti ini. Siksaan yang akan terus menimpa kalian hingga selamanya. Aku sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindarkan kalian dari azab. Aku hanya berkewajiban menyampaikan risalah dan nasihat, dan tugas itu sudah aku tunaikan untuk kalian. Namun Allah berbuat seperti yang Ia kehendaki. Seperti itu juga kata-kata yang disampaikan Nabi SAW kepada jenazah para tokoh kafir Quraisy 3 malam setelah mereka dilemparkan ke sumur Badar. Nabi berdiri di hadapan mereka dengan menunggangi hewan tunggangan beliau. Beliau memerintahkan untuk segera pulang di akhir malam. Beliau kemudian mengatakan, wahai semua yang ada di sumur, apakah kalian mendapatkan ancaman Rob kalian benar adanya? Sungguh aku mendapatkan janji yang disampaikan Rob padaku benar adanya. Di antara kata-kata yang beliau sampaikan, seburuk-buruk kaum seorang nabi adalah kalian ini atas sikap kalian terhadap nabi kalian.
Kalian mendustakanku, dan justru orang lain yang mempercayaiku. Kalian mengusirku, dan justru orang lain memberiku tempat bernaung. Kalian memerangiku, dan justru orang lain yang membelaku. Maka seburuk-buruk kaum seorang nabi adalah kalian ini atas sikap kalian terhadap nabi kalian. Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kau berbicara dengan kaum-kaum yang sudah menjadi bangkai?" Beliau menyahut, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar kata-kata yang kuucapkan melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Menurut salah satu sumber, Nabi Salih pindah ke tanah haram dan tinggal di sana hingga wafat. Imam Ahmad menuturkan, Waki bercerita kepada kami, Zam'ah bin Salih bercerita kepada kami, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, suatu ketika, Rasulullah melintas di lembah Usfan saat menunaikan haji. Beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, lembah apa ini?" "Lembah Usfan," jawab Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, lembah ini pernah dilalui Hud dan Salih dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel, dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Sanad hadis ini hasan, sudah disebutkan sebelumnya dalam kisah Nabi Nuh dari riwayat Tabrani. Riwayat Tabrani menyebut Nabi Nuh, Hud, dan Ibrahim. Imam Ahmad menuturkan, Abdus Samad bercerita kepada kami, Syakh bin Juwairiyah bercerita kepada kami. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, saat Rasulullah dan pasukan singgah di Tabuk, beliau singgah di Hijir, di dekat rumah-rumah kaum Thamud. Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur yang dulu digunakan kaum Thamud. Dengan air itu mereka membuat adonan, kemudian mereka memasang tungku. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menuangkan seluruh tungku dan memberikan adonan-adonan tersebut kepada unta. Setelah itu beliau berlalu hingga singgah di sumur yang dulu unta Nabi Saleh biasa meminum di sana. Beliau melarang memasuki tempat-tempat suatu kaum yang pernah tertimpa siksa. Beliau berkata, "Sungguh, aku khawatir jika kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Untuk itu, jangan memasuki tempat-tempat mereka." Ahmad juga menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim bercerita kepada kami, Abdullah bin Dinar bercerita kepada kami. Dari Abdullah bin Umar ia menuturkan, Rasulullah berkata saat berada di perkampungan Hijir, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka yang pernah tertimpa azab itu kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki tempat-tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahihain dengan sanad berbeda. Riwayat lain menyebutkan, saat Nabi SAW melintasi kediaman-kediaman Thamud, beliau menutupi kepala dan mempercepat laju kendaraan. Beliau melarang memasuki tempat-tempat mereka kecuali dengan menangis. Riwayat lain menyebutkan, jika kalian tidak menangis, maka berpura-puralah menangis. Aku khawatir kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Imam Ahmad menuturkan, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Mas'udi bercerita kepada kami, dari Ismail bin Ausat, dari Muhammad bin Abu Kabsyah al-Anbari, dari ayahnya Amr bin Sa'ad. Sumber lain menyebut Amir bin Sa'ad, ia menuturkan, saat perang Tabuk, para pasukan masuki tempat-tempat penduduk Hijir. Hal itu terdengar Rasulullah, lalu beliau menyampaikan di tengah-tengah pasukan salat berjamaah. Amr atau Amir bin Sa'id meneruskan, aku kemudian menghampiri Nabi yang tengah memegangi unta. Beliau mengatakan, janganlah kalian memasuki tempat-tempat suatu kaum yang dimurkai Allah. Seseorang kemudian berkata kepada beliau, kita heran pada mereka, wahai Rasulullah. Beliau menyahut, maukah kalian aku beritahukan yang lebih mengherankan lagi? Seseorang di antara kalian menceritakan kejadian sebelum kalian dan apa yang akan terjadi setelah kalian. Maka bersikaplah istiqomah dan titilah kebenaran, karena Allah sedikit pun tidak memperdulikan kalian jika berkehendak menyiksa kalian. Dan kelak akan muncul suatu kaum yang sama sekali tidak bisa menolak siksa apapun dari diri mereka. Sanad hadis ini hasan, hanya saja tidak ditakhrij Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu sumber menyebutkan, kaum Nabi Salih memiliki usia relatif panjang. Mereka membangun rumah-rumah dari lumpur, lalu rumah-rumah ini runtuh sebelum seorang pun di antara mereka meninggal dunia. Lalu mereka membuat rumah di gunung dengan cara mereka lubangi. Para ahli sejarah menyebutkan, saat kaum Nabi Salih meminta suatu mujizat padanya, Allah mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Nabi Salih memerintahkan kaumnya agar mereka menjaga unta itu dan juga anaknya. Salih mengingatkan mereka pada siksa Allah jika mereka mengusik unta tersebut. Nabi Salih menyampaikan, mereka suatu hari nanti menyembelihnya, lalu mereka semua akan binasa karenanya. Salih menyebutkan ciri-ciri orang yang menyembelih unta tersebut. Ia berkulit merah, agak biru dan pirang. Kaum Salih kemudian mengirim sejumlah dukun beranak ke berbagai penjuru negeri. Jika mereka menemukan bayi dengan ciri-ciri seperti itu, harus dibunuh.
Kondisi seperti ini terus berlaku selang beberapa lama. Generasi pun berlalu dan berganti generasi lain hingga muncul suatu masa. Saat itu, salah seorang pemimpin Thamud meminang anak perempuan seorang pemimpin lainnya untuk dinikahkan dengan anaknya. Setelah dinikahkan, keduanya melahirkan anak yang nantinya menyembelih unta tersebut. Anak itu bernama Qidar bin Salif. Para dukun beranak tidak bisa membunuh bayi itu mengingat kedudukan kedua orang tua dan kakeknya di tengah-tengah mereka. Qidar kecil tumbuh besar dengan cepat, 3 pekan lebih cepat jika dibandingkan dengan anak-anak kecil seusianya. Hingga suatu ketika, ia menjadi seorang pemimpin yang ditaati. Ia kemudian bertekad untuk menyembelih unta itu. Ada 9 pembesar kaum lain yang bersedia ikut melakukan rencana itu. Mereka adalah 9 orang yang bermaksud untuk membunuh Nabi Salih. Setelah mereka menyembelih unta, dan berita tersebut terdengar Salih menemui mereka dengan menangis. Mereka kemudian meminta maaf padanya dan berkata, "Bukan mayoritas kami yang melakukan itu, hanya sejumlah anak muda di antara kami yang melakukannya." Menurut salah satu sumber, Salih memerintahkan kaumnya untuk segera mencari anak unta tersebut dan diperlakukan dengan baik sebagai penggantinya. Mereka kemudian pergi mencari-cari anak unta yang menempuh jalan berlainan. Anak unta kemudian naik ke atas sebuah gunung yang ada di sana. Setelah mereka menemukan anak unta itu di puncak gunung tiba-tiba terangkat tinggi hingga tidak bisa dijangkau burung. Anak unta itu kemudian menangis hingga air matanya berderayan. Ia kemudian menatap Nabi Salih dan mengeluarkan suara keras sebanyak 3 kali. Saat itulah Nabi Salih mengatakan, "Bersukarilah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Nabi Salih memberitahukan mereka pada keesokan harinya wajah mereka berubah menguning. Setelah itu merah pada hari kedua dan pada hari ketiga berubah menghitam. Selanjutnya pada hari keempat, suara menggemuruh sangat keras datang menimpa mereka. Suara itu menimpa mereka hingga semuanya bergelimpangan tak bernyawa di atas reruntuhan rumah-rumah mereka. Sebagian rangkaian kisah ini perlu dikaji lebih jauh karena secara tekstual berseberangan dengan konteks kisah kaum Thamud seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam.